Halo, halo, halo. Banyak orang terkaget-kaget dan protes terkait dengan pendapat hukum saya. Terkait dengan pendapat hukum saya yang mengatakan bahwa sidang PK itu menyidangkan perkara yang belum pernah disidangkan atau dibahas di pengadilan tingkat pertama. Atau tingkat kedua, yaitu banding dan kasasi tingkat ketiga. Ini saya pakai bahasa-bahasa yang mudah dicerna ya. Tidak pakai istilah hukum yang ribet. Jadi pendapat saya, makanya saya kemarin dibully. Mereka ini tidak terima. Gitu loh. Dan menuduh saya itu tidak berkhianat kepada Farhad Abbas. Gitu loh. Seakan-akan saya ini ingin menjegal PK yang diajukan oleh Saka Tatal dan tim Farhad Abbas. Padahal saya ditanya pendapat saya. Nah, kalau ditanya pendapat saya bilang PK-nya Farhad Abbas bisa kemungkinan ditolak. Karena novumnya yang saya baca itu berkaitan dengan peristiwa hukum pada pokok perkara yang sudah dibahas dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama. Saya bilang begitu. Kalau pengadilan PK itu yang mengatur peristiwa hukum yang terkait dengan cacat administrasi atau salah prosedur yang mengakibatkan kekhilafan hakim dalam memutus satu perkara. Itu dituangkan dalam pasal 263 KUHP. Pasal 1, pasal 2 ya. Dan di dalam pasal 268 KUHP itu menyatakan bahwa setiap orang yang mengajukan PK harus memahami dulu. Persyaratannya adalah 1, jaksanya tidak boleh jaksa yang pernah menyidangkan perkara ini. Hakimnya juga tidak boleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Hakim dalam PK loh. Pengacaranya pun bahkan tidak boleh ikut nimbrung di dalam proses peradilan PK itu. Jadi semuanya harus baru karena pengadilan luar biasa. Novumnya pun novum baru. Novum yang luar biasa. Gitu. Itu pendapat saya. Lalu pendapat saya itu dibantah dan saya dimaki-maki di media sosial. Dengan kata-kata yang dahsyat sekali. Padahal saya memberikan pemahaman hukum agar mereka cerdas. Kalau memang saya kurang cerdas, tolong dong nasihati saya dengan kata yang bijak. Jangan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti kalimat anjing, babi, iblis. Itu saya tidak terima. Makanya saya laporkan ke polisi. Kenapa saya ngotot bahwa PK yang akan saya ajukan novumnya ini adalah kelalaian atau kekhilafan Ibtu Rudiana dalam melaksanakan proses penyelidikan tanpa surat sprindik atas inisiatif sendiri karena jiwanya sedang terganggu akibat anaknya yang meninggal. Makanya saya bilang itu cacat formil. Proses penyelidikan itu salah prosedur sehingga mempengaruhi keyakinan hakim dan membuat hakim itu menjadi salah memutuskan amar putusannya gitu. Sehingga hakim itu bisa dikategorikan hakim yang telah khilaf dalam memutuskan perkara. Gitu ya. Dan saya sudah bilang berkali-kali bahwa PK ini hanya bisa sekali. Kalaupun bisa 2 kali itu adalah kebijakan MA, Mahkamah Agung. Kenapa saya ngomong begitu? Saya bilang PK ini fatal kalau seandainya salah menerapkan novum. Karena ada SEMA nomor berapa itu lupa saya tahun 2014 yang menyatakan bahwa PK itu tidak boleh dilakukan sebanyak 2 kali. Cukup sekali saja. Sementara kalau kita mengacu kepada PK tahun 2013, keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 bahwa dia membantah pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menyatakan bahwa PK itu hanya bisa dilakukan sekali. Entah di KUHP, entah di peraturan Mahkamah Agung atau undang-undang Mahkamah Agung, lupa saya. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan 2013 bahwa PK itu boleh berulang-ulang.
Tapi SEMA tahun 2014 menyatakan bahwa PK itu tidak boleh dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, ini ada 2 keputusan yang selalu beriringan sejak tahun 2014. Gitu loh. Yang seharusnya SEMA ini adalah tindakan yang inkonstitusional. Gitu loh. Karena Mahkamah Agung ini tugasnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya ya. Sebagai lembaga yang melegalkan undang-undang. Gitu loh. Dan SEMA itu harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi seharusnya. Tapi sampai saat ini SEMA itu belum dicabut. Makanya PK itu hanya bisa diajukan 1 kali. Kalaupun mau 2 kali atas kebijakan MA. Apabila dianggap krusial permasalahan hukum tersebut. Nah, saya yakin PK saya nanti kalau seandainya PK Farhad Abbas ditolak, saya yakin PK saya bisa diterima. Karena saya akan mengajukan novum, ya, akan mengajukan novum yang berkaitan dengan kekhilafan, ya, Ibtu Rudiana dalam menangkap anak-anak yang sedang nongkrong dan dituduh sebagai pelaku dan sekarang sudah terpidana. Itu kekhilafan. Kenapa? Karena menurut analisa saya, ya, Ibtu Rudiana itu melakukan tindakan atau penangkapan ini 2 atau 3 hari setelah pelaku ini membunuh katanya. Secara logika, manalah mungkin pelaku yang habis membunuh orang masih nongkrong di situ di tempat kejadian. Ini nggak masuk logika saya. Jadi semua pelaku kejahatan harusnya kabur. Masa 9-9-nya pelaku itu masih nongkrong di situ, seakan-akan menunggu orang yang menangkap. Ini aja sudah masuk yang tidak masuk akal. Ditambah lagi dengan salah satu saksi, saya tidak mau nyebut namanya, tidak hadir tapi di dalam amar putusan ada keterangannya, ada kesaksiannya, padahal dia tidak hadir dalam persidangan. Ini semua cacat hukum. Makanya harus diputuskan di PK. Gitu. Ini pendapat saya ini terkait dengan novum yang akan saya ajukan. Bukan membantah novum yang Farhad Abbas udah ajukan. Karena saya tidak yakin dengan novum yang diajukan oleh Farhad Abbas. Makanya ketika saya ditanya di dalam live itu, saya bilang novum saya ini. Karena berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan KUHP pasal 263. Ya kan? Karena ini persidangan yang akan mematahkan semua amar putusan dan dalil-dalil hukum yang ada di amar putusan, maka saya mengedepankan cacat administrasi. Bukan permasalahan dia meninggal kenapa, bukan permasalahan dia ini fotonya tahun 2016 ini kenapa, bukan permasalahan ini kesaksian palsu, itu panjang pembuktiannya. Sementara waktu persidangan PK itu sebentar, tidak sama dengan peradilan umum, terperadilan yang ada di tingkat pertama, gitu. Jadi nggak bisa lagi membahas forensik kenapa matinya apa segala, gitu loh. Jadi kalau seandainya kita berbicara permasalahan itu terkait dengan matinya kenapa, ya kan? Ini di mana, itu udah butuh waktu lama lagi itu untuk pembuktiannya. Akan kita panggil lagi ahli forensik dan lain-lain. Nggak cukup waktu untuk persidangan di tingkat PK, gitu. Makanya saya bilang kemarin, berbeda pendapat saya dengan Farhad Abbas itu juga jangan disalahkan karena saya ditanya. Kalau saya itu berkaitan dengan administrasi hukum yang salah sehingga mempengaruhi keyakinan hakim dan membuat hakim khilaf dalam memutuskan satu perkara. Itu termaktub dalam pasal 263 loh, ayat 2 di dalam KUHP terkait dengan PK. Belum lagi pasal 268. Jadi semua itu harus sempurna di dalam pengadilan PK itu. Makanya saya bilang tadi di sini, mudah-mudahan aja PK keduanya bisa diterima dan mudah-mudahan saya ditunjuk oleh tim kuasa hukum untuk ditunjuk oleh terpidana ini, salah satu terpidana atau tujuan terpidana ini untuk menjadi kuasa hukum yang mengajukan PK di persidangan PK ini gitu. Mengajukan novum di persidangan PK ini. Ya mudah-mudahan saya bisa bergabung dengan tim-tim yang sudah ditunjuk oleh 7 terpidana itu. Atau kalaupun saya tidak ditunjuk,
Namun analisa yuridis ini bisa dipakai untuk dimajukan ke PK dengan mengambil novum dari pengakuan Ibtu Rudiana terkait dengan pelaksanaan penangkapan tanpa adanya surat sprindik dan tanpa adanya proses ya administrasi hukum P1 terlebih dahulu. Dari saya itu aja, terima kasih banyak. Ini udah jam 1 malam. Itu aja dari saya, pemahaman saya. Mohon kalau ada yang salah saya minta maaf. Terima kasih. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus OYBSMH CPLC CMK. Salam keadilan. Fiat Justice Surat Kulum.